Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Ayu Cahyani dengan NIM 2541104022124. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Pada video ini, saya akan menjelaskan 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Yang kedua, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebab-penyebabnya sehingga terjadinya Perang Siffin pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Qadariyah dan Jabariyah dan ayat yang dijadikan landasan oleh kedua paham tersebut. Yang keempat, persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Yang pertama, pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ilmu kalam berasal dari dua kata, yaitu ilmu yang berarti pengetahuan dan kalam yang berarti perkataan, ucapan, atau pembicaraan. Kata kalam secara khusus sering diidentikan dengan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tema sentral dalam banyak perdebatan awal. Penamaan ilmu kalam sendiri erat kaitannya dengan karakteristik metodologisnya yang sangat mengandalkan dialog dan debat logis atau al-jadal, menggunakan kata-kata untuk mempertahankan argumen. Selain itu, nama ini juga dikaitkan dengan persoalan teologis paling fundamental yang pernah diperdebatkan, yaitu kalamullah atau firman Allah. Khususnya, apakah Al-Quran itu makhluk ciptaan atau bukan. Sedangkan secara istilah, ilmu kalam didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang membahas keyakinan-keyakinan atau akidah Islam dengan menggunakan argumen-argumen rasional atau akliyah dan dalil-dalil nakliyah atau wahyu untuk mempertahankan keyakinan tersebut dari keraguan dan sanggahan. Ilmu ini berfungsi untuk memberikan pembuktian yang rasional terhadap kebenaran doktrin-doktrin agama, menjawab berbagai persoalan-persoalan metafisika seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifatnya, kenabian, dan takdir, serta menolak paham yang dianggap menyimpang. Dengan demikian, ilmu kalam tidak hanya sekedar menyampaikan keyakinan, tetapi juga membangunnya di atas fondasi logika dan pembuktian intelektual yang kokoh. Selain itu, ada juga definisi ilmu kalam menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai dari yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia hingga persoalan-persoalan sesudah mati yang didasarkan kepada doktrin Islam. Penekanan akhirnya adalah menciptakan ilmu ketuhanan yang didasarkan kepada pemikiran filosofi. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumen tentang persoalan akidah yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Yang ketiga ada Syekh Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifatnya, serta para rasulnya. Ilmu ini juga mengkaji tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan para rasulnya. Yang keempat, ada Al-Iji. Beliau menjelaskan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan berbagai argumen rasional guna melenyapkan keraguan. Ilmu kalam sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari ilmu kalam.
Mempelajari ilmu kalam akan memberikan seseorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat. Karena itu, ilmu kalam sering juga disebut ilmu tentang kepercayaan atau akidah. Ilmu kalam juga disebut dengan beberapa nama. Yang pertama ada ilmu usuluddin. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama. Yang kedua ada ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada al-fiqh al-akbar karena membahas hal-hal yang sangat penting atau akbar yang berkaitan dengan istilah keyakinan atau pokok-pokok agama. Yang keempat ada teologi Islam karena membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Tuhan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang sangat luas dan banyak kemajuan yang dicapai. Salah satunya adalah penyusunan dan penyebaran mushaf Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan politik dan provokasi internal. Penyebab utamanya meliputi tuduhan nepotisme terkait pengangkatan kerabat dari Bani Umayyah dalam jabatan strategis, serta adanya kampanye negatif yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Saba untuk memicu keresahan di wilayah-wilayah seperti Mesir dan Kufah. Ketegangan memuncak akibat kesalahpahaman terkait surat perintah palsu yang memicu kemarahan pemberontak hingga akhirnya rumah Utsman bin Affan dikepung selama berpuluh-puluh hari. Meski para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib telah mengutus putra-putranya untuk berjaga, pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, para pemberontak berhasil menyelinap masuk dan membunuh Utsman saat beliau sedang membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dibayat sebagai khalifah. Dibayatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat Muawiyah menolak dan enggan berbayat dengan alasan Ali tidak menghukum pembunuh Utsman dan dibayatnya seorang khalifah harus melibatkan banyak pihak. Mengingat wilayah kekuasaan politik Islam sangat luas atau tidak hanya Madinah saja, riwayat lain mengatakan Ali memiliki keinginan mencopot jabatan Muawiyah sebagai bentuk sterilisasi dari aparatur pemerintah yang tidak satu visi dengannya. Perbedaan pendapat itulah yang menyebabkan tragedi berdarah, yakni Perang Siffin atau Perang Saudara antar sesama Islam yang pertama kali yang menewaskan kurang lebih 60.000 orang. Perang itu terjadi selama 3 hari di Sungai Efrat Suriah pada tanggal 8 sampai 10 Safar 37 Hijriah atau 26 sampai 28 Juli 657 Masehi. Berbagai upaya dilakukan guna menghentikan perang itu. Puncaknya, pihak Muawiyah mengikat Al-Quran di tombak dan meninggikannya sebagai isyarat perdamaian. Inilah yang disebut tahkim atau arbitrase, perjanjian yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Juru runding pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah adalah Amr bin As. Sebenarnya, Ali dan Muawiyah tidak ingin perselisihan mengenai jabatan kekhalifahan. Hal ini dipicu oleh para pendukung kedua belah pihak. Pendukung Muawiyah mengira pasukan Ali akan menzolimi seperti halnya menzolimi Utsman, sedangkan pasukan Ali mengira yang membunuh Utsman.
Kesimpulannya, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan menjadi awal munculnya konflik politik besar dalam sejarah Islam. Ketidakpuasan sebagian kelompok, penyebaran fitnah, dan lemahnya stabilitas politik menyebabkan terjadinya pemberontakan yang berujung pada wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan perbedaan pandangan mengenai cara menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya Perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Konflik ini memberikan pelajaran penting bahwa persatuan, dialog, dan penyelesaian masalah secara bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan umat. Qadariyah dan Jabariyah adalah dua aliran teologi dalam ilmu kalam yang saling bertolak belakang dalam Islam terkait konsep takdir dan kehendak bebas manusia. Perdebatan utama keduanya berpusat pada sejauh mana peran manusia dalam menentukan perbuatannya sendiri. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab qadaro yang berarti kemampuan dan kekuatan. Menurut terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah digunakan untuk nama aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution turut menegaskan bahwa kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Ayat yang dijadikan landasan oleh aliran Qadariyah salah satunya adalah surat Al-Kahfi ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa kullil haqqu min rabbikum famasya'a falyu'min wa masya'a falyakfur, yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Selain itu, terdapat pula dalam Quran Surat Al-Insan ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadainahus sabila imma syakiron wa imma kafuro, yang artinya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Selanjutnya ada aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Jadi, Jabariyah adalah aliran teologi ilmu kalam dalam Islam yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki kebebasan atau ikhtiar dalam perbuatannya. Segala tindakan, nasib, dan takdir manusia sepenuhnya ditentukan oleh kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Ayat yang dijadikan landasan oleh aliran Jabariyah salah satunya surat As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya
Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi, kedua aliran tersebut berada pada dua kutub yang berbeda. Qadariyah lebih menekankan kebebasan manusia, sedangkan Jabariyah lebih menekankan kekuasaan dan kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya, banyak ulama mengambil jalan tengah dengan meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan berusaha, tetapi semua itu tetap berada dalam pengetahuan, kehendak, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa mengabaikan adanya takdir Allah. Yang terakhir ada persamaan dan perbedaan dari ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf adalah tiga pilar utama dalam khasanah pemikiran Islam. Persamaan dari ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf yaitu terletak pada objek kajiannya yang mirip. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat pun adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yaitu upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dari aspek objeknya, ketiga ilmu itu sama-sama membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Baik ilmu kalam, filsafat, maupun tasawuf bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metode mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya, filsafat dengan wataknya menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun tentang manusia, yang belum atau tidak dapat dijangkau dengan ilmu pengetahuan karena di luar atau di atas jangkauannya, atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya yang tipikal berusaha menghampiri kebenaran berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Sedangkan perbedaannya, ilmu kalam fokus utamanya mempertahankan akidah atau keimanan dari penyimpangan menggunakan dalil akli atau akal dan nakli atau wahyu. Filsafat membedah segala hakikat yang ada di alam semesta berdasarkan logika murni dan pemikiran kritis. Sedangkan tasawuf membersihkan jiwa dan pendekatan diri secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makrifat. Selain itu, perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut juga terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi-argumentasi nakliyah untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Sangat tampak nilai-nilai apologinya. Ilmu kalam pada dasarnya menggunakan metode dialektika atau jadaliyah, dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Sementara itu, filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menulangkan atau menggambarkan akal, budi secara radikal atau mengakar, dan integral, menyeluruh, serta universal, mengalam. Tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya yang bernama logika. Sementara itu, ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekan rasa daripada rasio. Oleh karenanya, antara filsafat dan tasawuf sangat distinktif sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa. Ilmu tasawuf sangat subjektif sifatnya, yaitu sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Kesimpulannya, ilmu kalam,
filsafat, dan tasawuf merupakan tiga cabang ilmu yang berbeda tetapi saling berkaitan. Ilmu kalam menekankan aspek keimanan dan teologi, tasawuf menekankan penyucian jiwa dan pengalaman spiritual, sedangkan filsafat menekankan pemikiran rasional dan pencarian hakikat kebenaran. Ketiganya saling melengkapi dalam membantu manusia memahami Tuhan, alam semesta, dan dirinya sendiri secara utuh. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.